Ketika kita melarang, Ustadz bagaimana hukumnya baca Al-Quran di kuburan? Nggak ada contoh. Nabi nggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Sahabat nggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Para tabiin nggak. Nabi suruh baca Quran di rumah dan juga di masjid. Apa kata mereka? Salafiyin melarang kita baca Al-Quran. Sama dengan Al-Bidah tadi pertanyaan itu. Sama dengan Al-Bidah. Al-Bidah bilang, Salafiyin melarang kita. Saya ambil contoh lagi. Ketika kita jelaskan bahwa perayaan Maulid Nabi nggak ada contoh. Ada nggak contohnya? Nggak ada contoh perayaan Maulid Nabi. Di zaman Nabi SAW, sahabat tabiin, sampai zaman Imam Syafi'i nggak pernah ada. Kemudian kita katakan dari contoh. Ini perbuatan beda. Apa kata Al-Bidah? Oh ini Ahlussunnah melarang kita mencintai Rasulullah. Betul nggak seperti itu? Ini orang-orang Wahabi ini melarang kita mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah hukumnya apa? Wajib. Wajib mencintai Rasulullah. Tapi bukan mengadakan perayaan Maulid. Paham nih? Banyak Ahlul Bidah seperti itu. Dan baca Quran di kuburan itu memang tradisi para sahabat. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dari Imam Asy-Sya'bi, hadisnya hasan atau sahih. Asy-Sya'bi berkata, kanatil ansar idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una indahul Qur'an. Para sahabat Ansar dulu kalau ada keluarganya meninggal, mereka bolak-balik ke kuburannya baca Quran di situ. Jadi baca Quran artinya baca tahlil dan Quran yang bagus di kuburan. Tapi seandainya baca di rumah bagus juga itu. Ziarah kubur ke makam orang tua, bolehkah kita membacakan ayat kursi di atas kuburnya? Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan baca Quran di samping mayat, di samping kubur. Kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, dianjurkan membacakan Quran di samping kubur. Yustahabbu, dianjurkan. Yang ngomong begitu siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hebat Pak Ustadz, Sahih Muslim di kepala dia. Sahih Muslim itu ada semua di kepala. Imam Nawawi hafal Sahih Muslim, hafal hadis, mengatakan dianjurkan baca Quran di samping kubur. Ada Ustadz yang hafal hadis kalau pakai laptop melarang. Bapak Ibu ikut Imam Nawawi apa ikut Ustadz laptop? Saya ikut Imam Nawawi. Maka saya tetap baca Quran. Apa yang dibaca? Terserah. Mana yang dibaca? Saya Pak Ustadz mau baca ayat kursi, bacalah. Saya mau baca Qul Huwallahu 3 kali, kemudian Falaq sekali, kemudian sekali, Al-Fatihah sekali. Saya mau baca surat Yasin. Nah Yasin hatinya Al-Quran. Makin banyak, makin baik. Terserah. Apa yang mau dibaca? Kalau Ustaz sendiri, Qul Huwallahu 3 kali, Rabbil Falaq sekali, Rabbin Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu. Sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhum fulan bin fulan. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu an. Pembacaan Al-Quran. Kita baca di rumah, kita baca di kuburan, kita hadiahkan kepada mayit. Itu tidak ada larangan. Karena membaca Al-Quran dihimbau. Tentang tempat, di rumah, di kuburan, di masjid, di jalan, di mobil, di mushola, nggak ada bedanya. Nggak ada larangan. Baca Quran di kamar mandi itu yang dilarang. Baca Quran di tempat-tempat kotor itu yang dilarang. Itu yang pertama. Jadi tidak ada larangan. Silahkan Anda baca Quran di kuburan. Itu Anda buat 3 hari, Anda buat 6 hari, bergantian, nggak lepas, umpamanya 24 jam. Anda bacakan Al-Quran di kubur siapapun, keluarga Anda, guru Anda, 24 jam, selama seminggu, selama sebulan, nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Jika tidak ada larangan, maka jangan dilarang. Jangan dilarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembacaan Al-Quran. Kita baca di rumah, kita baca di kuburan, kita hadiahkan kepada mayit. Itu tidak ada larangan. Karena membaca Al-Quran dihimbau. Tentang tempat, di rumah, di kuburan, di masjid, di jalan, di mobil, di mushola, nggak ada bedanya. Nggak ada larangan. Baca Quran di kamar mandi itu yang dilarang. Baca Quran di tempat-tempat kotor itu yang dilarang. Itu yang pertama. Jadi tidak ada larangan. Silahkan Anda baca Quran di kuburan. Itu Anda buat 3 hari, Anda buat 6 hari, bergantian, nggak lepas, umpamanya 24 jam. Anda bacakan Al-Quran di kubur siapapun, keluarga Anda, guru Anda, 24 jam, selama seminggu, selama sebulan, nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Jika tidak ada larangan, maka jangan dilarang. Jangan dilarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kuburan bukanlah tempat membaca Al-Quran, bukan tempat ritual-ritual ibadah. Kecuali ibadah-ibadah yang telah datang dalil yang menganjurkannya. Contohnya ketika kita ziarah pemakaman, kita dianjurkan membaca zikir Assalamualaikum ahlad diyar, yaghfirullahu lana walakum wa inna insyaallah bikum lahiqun. Juga seandainya seseorang terluput dari salat jenazah seorang mayat, kemudian mayat tersebut telah dikuburkan dan belum lama, maka diperbolehkan dia melakukan salat jenazah di kuburan. Kenapa boleh? Karena beberapa alasan. Yang pertama, ada dalilnya dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mensalati jenazah seorang wanita yang hitam pekat, dahulunya sering menyapu masjid. Ya, ketika dia meninggal dunia dan disalatkan jenazah, Nabi tidak diberitahu. Kemudian Nabi SAW melakukannya di sisi kuburan. Yang kedua, salat jenazah tidak ada ruku dan sujud di situ. Sehingga ketika orang melakukannya dengan hanya kondisi dan hanya dengan berdiri, orang nggak menganggap dia sedang menyembah kuburan. Tapi membaca yasinan di sisi Al-Quran salawatan, apalagi menjadikannya rutinitas setiap malam Jumat, setiap bulan atau setiap tahun, ini nggak ada dalilnya. Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Di pemakaman syuhada, Nabi juga nggak pernah datang ke kuburan Sayyidah Khadijah, membentangkan tikar kemudian salawatan di situ, yasinan, zikir-zikiran, apalagi joget-jogetan di kuburan. Nasallallahu salam wal afiyah. Demikian juga para sahabatnya setelah Nabi wafat, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum, mereka tidak pernah mendatanginya kemudian bacakan Al-Quran, salawatan di situ, zikir, salat ghaib atau i'tikaf di situ. Kenapa? Karena mereka tahu itu terlarang dan tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi disampaikan bahwa kajian itu di masjid, bukan di rumah. Apakah kajian di rumah itu hukumnya haram? Ini salah paham lagi. Ini pertanyaan sama dengan pertanyaan ahlul bid'ah. Ketika kita melarang, Ustadz bagaimana hukumnya baca Al-Quran di kuburan? Nggak ada contoh. Nabi nggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Sahabat nggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Para tabi'in nggak. Nabi suruh baca Quran di rumah dan juga di masjid. Apa kata mereka? Salafiyin melarang kita baca Al-Quran. Sama dengan ahlul bid'ah tadi pertanyaan itu. Sama dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah bilang Salafiyin melarang kita. Saya ambil contoh lagi. Ketika kita jelaskan bahwa perayaan Maulid Nabi nggak ada contoh. Ada nggak contohnya? Nggak ada contoh perayaan Maulid Nabi. Di zaman Nabi SAW, sahabat, tabi'in, sampai zaman Imam Syafi'i nggak pernah ada. Kemudian kita katakan nggak ada contoh. Ini perbuatan beda. Apa kata ahlul beda? Oh ini ahlus sunnah melarang kita mencintai Rasulullah. Betul nggak seperti itu? Ini orang-orang Wahabi ini melarang kita mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah hukumnya apa? Wajib mencintai Rasulullah. Tapi bukan mengadakan perayaan Maulid. Paham nih? Banyak ahlul bidah seperti itu. Ya, seperti kita melarang orang untuk tahlilan. Kata mereka apa? Kita nggak boleh baca la ilaha illallah, nggak boleh. Sama kelompok Wahabi kata mereka. Jadi yang kita katakan tahlilan nggak ada contohnya, nggak ada contoh, nggak ada. Dilihat dimanapun nggak ada. Bahkan Imam Syafi'i pun nggak pernah melakukan. Tanya kepada kiai mana contohnya tahlilan itu? Apa jawaban kiainya? Memang orang-orang salaf itu melarang kita baca la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah itu harus terus kita ucapkan. Tapi begitulah jawabannya dari ahlul bidah. Sekarang kita ngikut nih. Saya katakan ngaji itu di masjid, bukan di rumah. Apa di rumah diharamkan? Karena antum lihat, maslahat di masjid dengan di rumah, maslahatnya di mana? Kan kita dikasih akal yang waras. Iya, disuruh berpikir. Ini masjid, antum lihat kan yang datang banyak ini masjid. Semua orang bisa datang. Tapi kalau di rumah, nggak enak kan orang. Saya nggak diundang, masa saya mau datang? Tadi dianggap saya pengen makan lagi di rumah itu. Iya nggak? Akhirnya apa? Yang datang khusus orang-orang kaya saja. Yang miskin ditinggalkan. Sama seperti orang, ada tren sekarang ngadakan pengajian di hotel-hotel. Kenapa harus di hotel? Bayar lagi 4 juta. Ada yang bayar 6 juta. Ini sudah membuat kasta baru ini. Nabi aja dilarang ketika Nabi mau dakwah kepada orang-orang musyrikin Mekah. Mereka berikan syarat. Kata mereka, jauhkan dulu tuh yang miskin-miskin. Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal dan yang lainnya. Allah turunkan ayat. Dilarang Nabi. Allah turunkan ayat. Jangan kamu usir mereka. Wala tadul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wasyurri wajah. Jangan kamu usir mereka. Dilarang oleh Allah. Nah, dijelaskan oleh para mufassirin, kita harus mendekat kepada kaum muslimin. Doa kita di waktu malam, Nabi berdoa mencintai siapa? Orang kaya atau orang miskin? Wa hubbal masakin, cinta kepada orang miskin. Kalau di rumah yang jalan kaki, yang enggak punya kendaraan, malu. Yang datang semua pakai mobil, pakai motor. Jadi itu yang perhatikan, maslahat di masjid atau maslahat di rumah? Di masjid.